Bismillahirrahmanirrahim. Nawatul i'tikafa fi hadzal masjid sunnata lillahi ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya, khususnya di awal Ramadan sampai dengan sekarang, dan Allah tolongkan kita semuanya la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sewaktu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan perjuangan di dalam dakwahnya, dan pada waktu itu menaklukkan Habasyi pada tahun 7 Hijriah kala itu, maka kemudian mereka orang-orang Yahudi kemudian mengutus memata-matai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kesukaan makanan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian didapatilah bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka dengan kambing bakar bagian paha. Maka kemudian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan undangan pesta makan yang diminta juga seluruh para sahabat untuk bisa menghadirinya. Maka kemudian diutuslah oleh kelompok Yahudi itu seorang wanita dari Yahudi yang menghidangkan suatu makanan yang sudah dibumbui dengan racun yang sangat ganas, terutama yang diperbanyak di bagian pahanya. Maka singkat cerita, baginda Rasul Muhammad SAW memulai jamuan tersebut, mengambil, mencuil dari bagian paha kambing guling, kambing bakar yang dihidangkan, kemudian mengunyahnya. Maka kemudian ketika baginda Rasulullah SAW mengunyah daging tersebut, maka kemudian dagingnya berbicara, "Ya Nabi Allah, muntahkanlah aku dari mulutmu, karena sesungguhnya aku telah dibubuhi racun oleh orang-orang Yahudi." Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Irfa'u aydiyakum fa innaha akhbaratni annaha masmumah." Angkatlah tangan-tangan kalian wahai para sahabat semuanya, karena sesungguhnya saya telah mendapatkan kabar berita dari daging yang aku makan, bahwa dia menyatakan dia telah dibubuhi racun oleh orang-orang Yahudi. Ini keistimewaan mukjizat baginda Rasul Muhammad SAW. Di antaranya adalah benda-benda yang di sekelilingnya juga bisa berbicara, atau beliau bisa berdialog dengan apapun yang ada di sekeliling beliau. Kemudian semenjak itulah kemudian baginda Rasul Muhammad SAW terasa sakit dadanya dan sakit perutnya dan nafasnya sesak. Maka suatu ketika sakit beliau semakin jadi menjadi, dan setelah tahun ke-7 Hijriah baginda Rasul Muhammad SAW mulai sakit-sakitan. Dan pada waktu itu ketika rasa sakit beliau derita, maka beliau juga masih menggilir istri-istrinya, di mana hari ini berapa hari di istri yang satu, kemudian berapa hari di istri yang lain. Dan beliau selalu bertanya, "Besok saya gilirannya siapa?" Seolah-olah kemudian para istri-istri memahami bahwa beliau ingin segera kembali sampai urutannya Aisyah. Maka suatu ketika beliau semakin parah sakitnya, memanggil para istri yang lain
Dan waktu itu beliau berada di istrinya Maimunah dan menyatakan bahwa bolehkah aku minta izin kepada kalian untuk aku beristirahat di kediaman Aisyah. Maka kemudian istri baginda Rasul yang lain menyetujui. Dan pada saat itu kemudian baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan di atas pangkuan Aisyah, ya Aisyah, ma azalu ajidu alama ta'amul ladhi akaltu bi khubairin fa hadha awanun wajadtu an qita'a abhari min dhalika sum. Ya Aisyah, saya masih merasakan rasa sakit akibat dari makanan-makanan yang disuguhkan oleh orang Yahudi kala itu di Khaybar. Inilah saatnya urat nadiku akan terputus karena pengaruh racun tersebut. Rawahul Bukhari. Kurang lebih 3 tahun kemudian baginda Rasul Muhammad SAW merasa sakit demi sakit yang diderita oleh beliau setelah peristiwa Khaybar. Maka kemudian baginda Rasul Muhammad SAW pada tahun sebelum Hijriah beliau melaksanakan haji wada. Maka setelah haji wada, maka beliau menyatakan khudhu manasikakum la'alli la alqakum ba'da 'ami hada. Ambillah manasikku dari haji yang aku laksanakan ini untuk kalian, karena bisa jadi aku tidak akan menjumpai kalian di tahun yang akan datang. Maka kemudian para sahabat merinding, para sahabat wajahnya bersedih. Maka kemudian tidak lama kemudian turunlah ayat surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath ila akhirih, bahwa kemenangan nanti jangan khawatir kepada kalian, akan datang kemenangan itu. Walaupun kemudian aku sudah tiada, maka kemenangan Islam tetap akan datang kepada kalian orang-orang yang mukmin. Maka kemudian para sahabat terhibur dengan turunnya idza jaa nasrullahi wal fath fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka setelah ayat ini turun, baginda Rasul Muhammad SAW dalam salatnya kemudian banyak berdoa di dalam rukuk dan sujud beliau, yang dulunya mengucapkan subhana rabbal a'la atau subhana rabbal azim. Maka setelah turun surat An-Nasr, beliau memperbanyak doa subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ighfirli. Yang dulunya beliau mengucapkan subhana rabbal a'la atau subhana rabbal azim. Kemudian dalam satu riwayat subhana rabbal a'la wa bihamdih, subhana rabbal azim wa bihamdih. Tapi setelah turun ayat surat An-Nasr, maka beliau memperbanyak dalam rukuk dan sujudnya subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ighfirli. Setelah itu beliau Nabi Muhammad SAW semakin sakit, semakin lemah. Singkat cerita, maka dalam kelemahan sakit yang diderita oleh beliau, kemudian beliau minta dipapah. Dipanggillah Abu Bakar masuk ke dalam kamarnya Aisyah untuk memapah masuk ke dalam masjid. Maka kemudian dipapah oleh Abu Bakar masuk ke dalam masjid, dan beliau minta untuk dicarikan kursi untuk duduk di mimbar. Maka beliau memerintahkan, wahai sahabat, kumpulkanlah orang-orang yang ada di sekitar sini untuk berkumpul, saya ingin menyampaikan sesuatu. Maka singkat cerita beliau menyampaikan, sudah saatnya lah aku menyampaikan sesuatu kepada kalian. Maka sebelum ajalku, maka aku ingin sampaikan, barang siapa yang di antara kalian yang pernah aku sakiti,
yang pernah aku zalimi, maka balaslah dan tuntutlah atas kesalahanku, atas apa yang telah aku berbuat kepada kalian sebelum datangnya nanti hari kiamat. Maka kemudian dengan terbantah-bantahnya ucapan baginda Rasul Muhammad SAW kepada para hadirin, maka seluruh hadirin dan para sahabat tertunduk. Tidak ada satupun yang berani berbicara, semuanya menunduk, bahwa mereka memahami apakah ini saatnya baginda Rasul Muhammad SAW akan memenuhi ajalnya. Maka di keheningan pada saat itu ada seorang sahabat, beliau adalah Uqasyah, kemudian berdiri, dan kebetulan Uqasyah berada yang duduk di paling belakang. Ana ya Habiballah, ana ya Rasulullah. Kemudian baginda Rasul SAW mengangkat kepalanya, labbaik ya Uqasyah, ta'al. Baik, ada apa Uqasyah? Kemarilah. Kemudian Uqasyah mendekatkan diri kepada baginda Rasul dengan wajah yang kusam, dengan wajah yang bersedih, tapi kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, andai kata engkau tidak menyatakan seperti itu, maka aku pun tidak berani mengungkapkan. Maka sampaikanlah. Ada apa gerangan? Ya Rasulullah, pada kala itu terjadi perang Badar, dan kemudian kala itu terlepas ikatan kekang untamu. Kemudian aku ingin menolong untuk mengambil tali kekang unta engkau, untuk kusampaikan kepadamu untuk dipegang. Akan tetapi entah apa yang terjadi, apakah engkau ingin memukul unta, tapi yang terjadi adalah engkau telah mengenai cambukmu kepada punggungku dan mengenai juga kepada dadaku. Terus apa yang ingin engkau sampaikan Uqasyah? Aku ingin membalasmu wahai Rasulullah. Maka keheningan itu terpecahkan dengan ucapan Uqasyah. Kemudian seluruh sahabat, Sayyidina Abu Bakar yang memegangi baginda Rasul Muhammad SAW dalam dekapannya duduk di kursi, kemudian terpangah. Dalam benaknya barangkali mengucapkan, apa-apaan Uqasyah ini. Kemudian Sayyidina Umar langsung berdiri mengeluarkan pedangnya. Wahai Uqasyah, apa yang kau inginkan dengan baginda Rasul yang sedang sakit ini? Kemudian Uqasyah mengangkatkan kedua tangannya, afani ya Amirul Mukminin. Tidak begitu wahai Umar Amirul Mukminin. Tidak begitu juga wahai Abu Bakar. Kemudian baginda Rasul menenangkan kedua sahabatnya. Biarkan apa yang ingin disampaikan Uqasyah. Ya Rasul, waktu itu engkau mencambuk, saya tidak tahu engkau sengaja ataupun tidak. Maka aku ingin membalas juga dengan cambukan kepada dirimu. Maka kemudian baginda Rasul Muhammad SAW meminta Bilal mengambil cambuk yang biasa beliau pergunakan untuk mengendarai unta ataupun kudanya. Kemudian diambillah di rumahnya Aisyah. Kemudian ditanya, ada apa wahai Bilal? Saya disuruh oleh baginda Rasul mengambil cambuk karena pada saat ini baginda Rasul Muhammad SAW mau dikisos, karena pada waktu itu beliau mencambuk Uqasyah. Sampaikan kepada Uqasyah, biarkan saya yang dicambuk, jangan baginda Rasul yang sedang sakit. Tidak, ini perintah baginda Rasul. Maka kemudian Aisyah mengikuti Bilal menuju masjid dan menyampaikan yang sampai di baginda Rasul. Tidak Aisyah, duduklah engkau. Maka kemudian berdirilah
Ukasah sambil memegang cambuk yang dikasih oleh Bilal. Abu Bakar kemudian berdiri, "Ya Rasulullah, biarkan cambukan itu mengenai tubuhku, aku menjadi penggantimu." "Wahai Abu Bakar, Allah mengetahui posisimu. Bagaimana kau berjuang menegakkan agama Islam ini? Duduklah engkau." Setelah duduk Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar berdiri. "Ya Sayyidi, biarlah aku yang mengganti posisimu untuk disambut oleh Ukasah." "Tidak, biarkan, biar dosaku di hadapan Allah juga tertebus. Duduklah engkau wahai Umar, karena Allah mengetahui posisimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala." Demikian juga dengan Utsman, demikian juga dengan Ali. Dan yang terakhir kemudian dua cucu baginda Rasul Muhammad SAW yang kala itu masih usia di bawah 10 tahun, berlari memeluk kaki baginda Rasul. "Wahai Sayyidi, wahai Abi, wahai Abuya, wahai bapakku, wahai mbahku, wahai kakekku, biarkanlah kami yang menggantikan posisimu. Tidak wahai cucu-cucuku, wahai qurrata ain, tidak, biarkan." Maka kemudian baginda Rasul Muhammad SAW mempersilahkan Ukasah untuk mencambuknya. Kemudian Ukasah menyampaikan, "Tidak wahai Rasulullah, kala itu tubuhku terbuka, kala itu cambukmu mengenai kulit tubuhku, bukan mengenai pakaianku." Maka kemudian semakin geram para sahabat. "Wahai Ukasah, apa maksudmu?" "Tidak Rasulullah, aku ingin mencambukmu mengenai tubuhmu, sebagaimana engkau waktu itu mencambuk mengenai kulitku." Maka kemudian Rasulullah SAW membuka kancing bajunya, dan kemudian cucu-cucunya tidak terima. "Ya Abu, ya, wahai bapakku, wahai mbahku, tolonglah biarkan aku saja yang menggantikan posisimu." "Tidak wahai qurrata ain." Kemudian kedua cucunya berbalik kepada Ukasah. Kemudian yang satunya memegangin kaki kanannya, yang satunya memegangin kaki kirinya, sambil menggoyang-goyangkan kepada Ukasah, "Wahai paman, tolonglah kakekku, jangan engkau siksa dia. Tolonglah paman, biarkan engkau cambuk diriku sepuas hatimu." Kemudian seluruh yang hadir mengeluarkan air mata, menangis dan mengatakan, "Kurang ajar sekali Ukasah ini. Rasulullah sudah susah payah, sudah sakit, sudah derita, masih juga dia tega akan mencambuknya." Maka kemudian Ukasah juga menangis. "Tidak wahai cucu-cucu baginda Rasul, aku harus membalas kepada baginda Rasul." Maka kemudian Ukasah semakin mendekat baginda Rasul. Dengan ketika itu dibukalah dada baginda Rasul Muhammad SAW. Dan ketika itu semuanya orang menunduk, tidak berani menutup mukanya, tidak tega baginda Rasul disambut oleh Ukasah. Maka kemudian dengan jarak sedepa dari Ukasah di hadapan baginda Rasul Muhammad SAW, yang kaki kanan dan kaki kirinya masih dipegangi oleh cucu-cucu Hasan dan Husain, maka kemudian minta dilepaskan. "Wahai cucu-cucu baginda Rasul, lepaskanlah dekapan kaki kalian, dekapan dari kakiku dari dekapan kalian. Aku ingin mendekat kepada baginda Rasul Muhammad SAW." Maka kemudian baginda Rasul menyatakan,
wahai qurrata aini, maka lepaskanlah. Kemudian cucu baginda Rasul Hasan dan Husain melepaskan dekapannya di kaki kanan dan kaki kirinya, kemudian mendekat. Kemudian Ukasah mengangkat tangan kanannya setinggi-tingginya, yang seolah-olah akan memukul baginda Rasul Muhammad SAW. Sesaat kemudian dilemparkan cambuk tersebut. Kemudian Ukasah memeluk dada baginda Rasul Muhammad SAW dan kemudian sambil menangis, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Muhammad, mana mungkin aku akan menyakiti tubuhmu. Ketahuilah sesungguhnya aku hanya ingin bersentuhan kulitku dengan kulitmu, wahai Sayyidi. Aku ingin berpelukan dengan dirimu, karena engkau telah menyampaikan barang siapa yang cinta dengan sesungguhnya kepadamu, maka kemudian mereka akan masuk ke dalam surga Allah bersama orang-orang yang dicintai. Maka baginda Rasul Muhammad SAW mendekap Ukasah dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta. Kemudian baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bersentuhkan kulitnya dengan kulitku di dunia, maka sesungguhnya dia akan bersamaku di surga. Maka kemudian para sahabat yang lain, ta'al, maka mari. Kemudian yang lain memeluk baginda Rasul Muhammad SAW, ingin bersentuhan dengan kulitnya baginda Rasul Muhammad SAW. Maka semenjak itu Ukasah menyampaikan, ya Rasulullah, sungguh aku hanya ingin menyentuh tubuhmu, karena kecintaanku kepadamu. Selama ini saya tidak pernah berkesempatan menyentuh tubuhmu, bersalaman denganmu sebagaimana para sahabat-sahabat yang lain. Maka kemudian baginda Rasul Muhammad SAW tersenyum dan bergembira, seolah-olah rasa sakitnya hilang. Dan juga bergembiralah para sahabat yang ada di majlis tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah kecintaan para sahabat di kala itu dan kerinduan para sahabat di kala itu. Maka Rasulullah Muhammad SAW juga pernah bersabda, dan sesungguhnya aku merindukan orang-orang yang aku rindukan di antara kalian adalah di mana mereka tidak pernah berjumpa dengan diriku, tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah melihat apa yang aku lakukan, dan tidak pernah mendengar suara aku. Akan tetapi mereka mematuhi apa-apa yang aku sampaikan. Maka aku merindukan mereka. Siapakah dia? Kita semuanya. Kita semuanya dirindukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, yang kita tidak pernah melihat asarnya baginda Rasul, yang kita tidak pernah melihat wajahnya baginda Rasul, yang kita tidak pernah mendengar ucapan baginda Rasul, akan tetapi kita taat dengan patuh dengan apa yang beliau sampaikan. Kita semuanya dirindukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian apakah hati kita rindu kepada baginda Rasul? Maka banyak-banyaklah salawat kepada baginda Rasul. Semoga Allah berikan anugerah kepada diri kita untuk bisa memandang baginda Rasul SAW di surganya paling tidak. Demikian, semoga bisa ambil ibrahnya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.